Pemirsa, Anies Baswedan yang baru dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti apa hasil silaturahmi Anies dengan AHY? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan analis politik Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Mas Zaki, Mas Hanta. Malam, Julia. Mas Zaki. Baik. Mas Zaki, dalam pertemuan Anies dengan AHY tadi, AHY terlihat menunjukkan dukungan kepada Anies. Lalu kapan Demokrat juga akan mengusung Anies sebagai calon presiden? Ya, terima kasih Mbak Zivi ya. Di sini juga kesempatan yang sangat baik ini bisa saya jelaskan juga awal dari pertemuan ini, kemudian makna dan harapan ke depannya. Pertemuan ini adalah pertemuan kedua sahabat, Mbak. Pertemuan kedua sahabat lama yang memang sering bertemu sebenarnya, sering diskusi, ya meskipun tidak selalu di ruang publik gitu. Hanya kali ini ada kesempatan yang baik ya setelah Mas Anies misalnya dideklarasikan jadi capres dari salah satu partai sahabat kami yaitu teman-teman di Nasdem. Kemudian Mas Anies dan Mas Ahaye bersepakat untuk bertemu nih, untuk berdiskusi bersama, saling memberikan masukan dan juga menuangkan pemikiran satu sama lain bagaimana langkah-langkah ke depannya. Gitu. Karena kebetulan ketika dideklarasikan hari Senin Mas Ahaye sedang melaksanakan tugas partai di Jawa Tengah dan di Jogja ya Mbak. Langsung turun ke lapangan, menyerap aspirasi rakyat dan juga ikut bersama kader membantu rakyat di daerah yang didatangin oleh beliau dan juga melantik lebih dari 4.000 para pengurus Partai Demokrat di Jawa Tengah dan di Yogyakarta sebagai bagian dari upaya menuju pemenangan Mbak di Pilpres maupun Pileg 2024. Nah kemudian setelah didiskusikan ketemulah jadwal yang pas dari Mas Anies dan Mas Ahaye ya pagi ini gitu. Pagi ini kira-kira jam 9.30 pertemuan tadi berlangsung sampai dengan jam 11.30 berakhir tepat. Apakah dalam pertemuan tadi disampaikan langsung kepada Anies bahwa Demokrat mendukung pencapresan Anies? Ya, kalau dari pertemuan tadi Mbak sudah sangat jelas sebenarnya ada aspirasi yang kuat sebenarnya tadi karena begitu Mas Ahaye dan Mas Anies ini bertemu di pintu masuk ya, di pintu masuk di lapangan masih di halaman parkir itu tahu-tahu para kader kami itu luar biasa menyambutnya langsung meneriakkan yel-yel Anies Ahaye gitu bahkan bilang Anies Ahaye pasti menang gitu dan ini pun kader-kader yang datang ini kan juga dari berbagai daerah ternyata setelah kami cek-cek Mbak ini ada dari Jakarta, ada dari Banten dan juga dari Jawa Barat gitu bahkan ada dari Aceh pun ada yang datang jadi istilahnya meskipun baru informasinya baru ada kejelasan tadi malam gitu ya maksudnya ada informasi kan kita mau ada pertemuan besok dengan Mas Anies kan sebenarnya terbatas nih informasi itu gitu tapi ternyata informasi ini diketahui oleh publik juga kan karena teman-teman media sudah bertanya dan ternyata itu mengundang animo yang cukup tinggi dukungan gitu. dari kader Demokrat sudah terlihat, tapi koalisi kan belum terbentuk. Jadi bagaimana mau meresmikan pencapresan ini kalau misalnya koalisinya belum terbentuk? Iya, tentunya kan kita jalani terus saja Mbak prosesnya karena bagaimanapun ini kan istilahnya pertemuan Mas Ahaye dan Mas Anies ini kan di rumahnya kami di kantor DPP Partai Demokrat lebih kepada momen untuk Mas Ahaye dan Mas Anies lebih saling mengenalkan dengan ini loh Partai Demokrat ini seperti inilah gaya kami gitu. Ya kan cara kami inilah para pengurus inti kami di pusat karena Mas Ahaye kan pernah ya waktu itu kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu berkunjung ke Bali Kota saat itu bersama beberapa saja pengurus jajaran pusat tapi lebih banyak dengan teman-teman provinsi DPRD di Jakarta dan pengurus Demokrat di Jakarta gitu Mbak. Nah kali ini momentumnya adalah mengenalkan Mas Anies ini dengan pengurus kami di tingkat pusat gitu. Di tingkat pusat tadi ada dari Mahkamah Partai, one team sejenis. Nah ini di sini kan momen yang sangat baik sebenarnya gitu Mbak, lebih saling mengenal dan tentunya terkait dengan koalisi. Ya kita jalanin terus karena koalisi kan sebenarnya tidak dengan Mas Anies ini. Kalau koalisi kita bicara dengan parpol Mbak gitu ya, dengan parpol ya, para sahabat kami ya. Ada teman-teman Nasdem dan teman-teman PKS, ada beberapa hal yang masih kita finalkan juga ya. Proses sudah semakin dekat tentunya ya kita lihat nanti. Oke, jadi masih belum final juga, Mas Zaki, masih belum final juga proses untuk mencapai koalisi dengan Nasdem dan PKS? Ya karena bagaimanapun kan banyak hal Mbak yang perlu kami sampaikan juga, kita sepakati juga. Karena kalau dari kami, pandangan kami, koalisi ini akan kita lakukan pada saat semua halnya sudah selesai. Sehingga pada saat kita deklarasi, ya udah tinggal ngebut aja kita, tinggal ngegas aja kita. Apa yang Udah belum tidak ada lagi selesai, diskusi lain atau tidak perlu ada ketemu bahas visi-misi lagi, platform lagi, program lagi. Apa yang belum selesai dibahas, Mas Zaki? Ya yang dibahas misalnya mengenai visi misi Mbak, karena kami sepakat ya kita semua ingin mengusung semangat perubahan dan perbaikan ya, karena bagaimanapun perubahan kan inginnya perbaikan.
Ya kalau bahasa tadi disampaikan ketum adalah continuity and change gitu ya. Bahasanya yang beliau sampaikan dan itu diamini oleh Mas Anies gitu. Bahasa yang sama Baik. juga. Kemudian dengan kedua adalah bagaimana kita bisa menang nih, bisa menang di Pilpres 2024. Karena bagaimana kita bisa membawa perubahan dan perbaikan, tetapi kemudian kita tidak menang nih paslon Baik. kita di Pilpres Oke. 2024. Nah, di sini kan tentunya membutuhkan beberapa hal yang kita mesti persiapkan benar, bukan hanya Baik. paslonnya saja Mbak gitu ya. Misalnya paslon kami Oke. ingin ada elektabilitas yang tinggi gitu, tapi di sisi yang lain program pemenangannya juga seperti apa nih gitu. Nah ini kan mesti Baik, kita Mas tuntaskan Zaky, dulu kita pindah sehingga dulu pada ke Mas saatnya. Hanta ya. Mas Hanta, bagaimana Anda membaca pertemuan Anies dengan AHY hari ini? Apakah ini adalah upaya dari Anies untuk menjemput dukungan karena Anies sadar bahwa tidak mungkin Nasdem mengusung dirinya sendiri sebagai capres, dibutuhkan koalisi dengan partai politik lain. Sementara ini belum final-final juga koalisi yang terbentuk antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ya, Zilvia, Mas Ahaye posisinya agak sedikit dibedakan antara beliau sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan bakal cawapres. Nah, pertemuan yang paling penting yang saya kira yang menjadi faktor pembentuk koalisi itu adalah ke AHY sebagai Ketua Umum. Itu penting karena untuk membangun koalisi. Sebelumnya Mas Anies sudah didukung bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem tentunya diumum sebagai capres. Nah, kalau itu dulu fokusnya, maka nanti baru bicara tentang cawapres. Karena pembentuk koalisi ini antara tiga partai ini, antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS ini diperlukan. Karena salah satu tidak bergabung, maka tidak mencapai persyaratan 20%. Itu magnet pertama sebenarnya, kebutuhan bersama supaya bisa mengusung calon, siapapun dia. Yang kedua adalah magnet elektoral itu adalah Anies Baswedan sebagai capres. Saya kira irisannya sangat tebal di sini, baik Nasdem sudah resmi, Partai Demokrat juga kecenderungannya ada ke Anies Baswedan, ditambah PKS juga ada tendensi yang kuat ke Anies Baswedan. Yang ketiga, ketiga partai ini terutama PKS dan Demokrat punya kesamaan potensi lawan politik. Siapa? Ya, PD Perjuangan. Karena Mas ya. Hasto mengatakan kecil kemungkinan hampir mustahil berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Nah, kalau PKS Partai Demokrat saya berkoalisi ini nggak cukup. Harus ada topangan satu partai lagi, nah Nasdem. Hmm. Nah, itu juga saya kira menjadi faktor. Nah, kalau mencari kesamaan faktor pembentuk, maka di level di fase kandidasi syarat untuk pencapresan itu harus segera dilakukan. Kalau misalnya sudah bisa cawapres, yang harus dihindari nanti misalnya muncul nama Mas Ahaye, nanti PKS juga munculkan nama kadernya, kemudian juga Nasdem mungkin punya preferensi. Nah ini nanti akan perdebatannya atau kemungkinan untuk bicara tentang kotel efek, soal efek Oke. ekor jas yang dianggap nanti Partai Demokrat yang paling besar, partai lain belum tentu dapat, seterusnya. Ya, itu yang harus dihindari, harus dibicarakan duduk bersama. Ditambah ada tarikan partai-partai lain dan sebagainya. Nah karena itu di fase kandidasi ini persyaratan untuk pencapresan lalu baru bicara duduk bersama untuk menentukan siapa cawapresnya. Fase kedua ada fase winning the election, soal kampanye, bagaimana memenangkan pertarungan. Jadi sudah dapat kandidatnya baru pertarungan. Nah, disinilah dimasukkan variabel cawapres Anies Baswedan adalah cawapres yang kontributif secara elektoral. Dibedah namanya, bisa dari dalam partai koalisi maupun dari luar partai koalisi. Di fase ketiga Oke, baru bicara Mas Hanta prospek ditahan dulu, kita akan bedah lebih lanjut ya. Apakah harus dari dalam internal koalisi atau di luar koalisi? Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time akan kembali melanjutkan diskusinya masih bersama dengan Mas Hanta dan Mas Zaky sesaat lagi. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan. Mas Hanta, kalau soal cawapres kan sebetulnya Nasdem sudah membebaskan kepada Anies untuk memilih siapa cawapresnya. Apakah keleluasan yang diberikan ini bisa diterima oleh calon rekan koalisi dari Partai Nasdem seperti Demokrat dan PKS dan bisa mengurangi tendensi dari masing-masing calon rekan koalisi tersebut untuk ngotot mengajukan nama kadernya sendiri? Ya, saya kira itu salah satu solusi ya, jalan tengah. Satukan dulu, faktor pemersatu dulu yang dicari. Katakanlah Anies memang itu. Nah, kalau kemudian Nasdem menyerahkan kepada Anies Baswedan, kemudian itu disepakati oleh partai rekan calon mitra koalisi seperti Demokrat dan PKS, saya kira itu menjadi solusi yang tepat ya. Karena tadi saya kira ada lawan politik yang juga sudah menyiapkan langkah kuda politik yang juga kuat saya kira melihat faktor ini. Nah, karena itu yang perlu dipikirkan semua tiga partai ini adalah bagaimana segera terbentuk koalisinya dan mekanisme penentuan cawapresnya ditentukan, misalnya apa mekanismenya tadi ya, salah satunya Nasdem menawarkan diserahkan kepada Anies Baswedan sebagai capres.
Nah, dari nama-nama soal cawapres itu tadi yang saya katakan bukan sekedar kandidasi. Tadi Mas Herzaki juga mengatakan tidak mau mencalonkan pasangan kemudian kalah, tapi juga ingin mendukung pasangan yang akan menang pertarungan nanti. Setelah menang, mereka juga cocok, punya kapabilitas yang saling melengkapi, punya karakteristik yang saling melengkapi setelah terpilih menjadi presiden dan wapres. Karena itu kalau dipetakan, misalnya ada dua ya kemungkinan dari dalam internal partai, luar partai. Kalau dalam internal, misalnya di nama Nasdem radarnya ada Andika. Kemudian di Partai Demokrat tunggal juga, yaitu AHY ketua umumnya. Belakangan PKS juga munculkan nama seperti Hidayat Nurwahid, Aher dan seterusnya. Ya, Kalau dari elektabilitas, memang AHY saya objektif, saya perlu mengatakan paling tinggi dan paling rasional untuk paling unggul dari nama-nama yang saya sebutkan dari kelompok dari klaster internal partai. Tetapi selain itu juga harus dipikirkan lebih dalam lagi, tidak hanya internal partai, tapi juga faktor-faktor lainnya. Kita tahu Anies Baswedan misalnya basisnya di Sumatera, Banten, DKI, Jawa Barat cukup kuat di sana, meskipun berbagi dengan Prabowo. Nah, karena itu Anies membutuhkan topangan kekuatan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah mungkin kalau ada Ganjar maju sulit untuk mendapatkan kuat di Jawa Tengah. Jadi Jawa Timur dan sebagian besar Indonesia Timur. Nah, itu oke. salah satu faktor variabel geografis yang harus dipikirkan. Nah, apakah AHY misalnya secara objektif bisa memenuhi itu, kemudian peluang menangnya besar, mereka cocok ya itu bisa masuk. Jadi saya kira mohon maaf sebagai masukan dari Partai Demokrat, misalnya ini sudah misalnya ini tidak ada katakanlah harga mati ya harus AHY, kalau tidak dengan AHY maka tidak bisa berkoalisi. Nah itu agak sulit. Tapi kalau Mhm. dibangun mekanismenya, parameternya, indikatornya dibangun secara objektif, lalu ditemukan nama si A, si B, si C, saya kira Ya, koalisi ini akan terbangun ya, akan menjadi ya. kekuatan. Dan perhatikan nanti lawan politik cukup kuat karena saya yakin PDIP tidak sekedar misalnya memaksakan Mbak Puan akan maju, mereka juga mempertimbangkan variabel elektabilitas. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Oke. misalnya kalau dua poros, figur Ganjar dan Prabowo atau Prabowo Ganjar dipasangkan itu akan menjadi lawan politik yang sangat kokoh sekali, kuat sekali. Nah, kalau menjadi Baik. tiga poros, nah itu juga strategi dari poros koalisi ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Mencari Oke. cawapres adalah dalam rangka memenangkan pertarungan, dan kalau menang, mereka bisa bekerja sama untuk memimpin bangsa dan negara. Itu Ya, mungkin visinya poin harus dari sama saya. terlebih dahulu ya. Mas Zaki, apakah Demokrat terbuka untuk membicarakan faktor-faktor yang lebih objektif, bukan subjektif demi kepentingan partai masing-masing? Kalau dari kami sejak awal juga sudah disampaikan oleh Mas AHY bahkan dalam berbagai kesempatan termasuk di Rapimnas, kami ini fokusnya kepada kriteria. Kriteria tadi sudah disampaikan oleh Mas Hanta Yuda. Terima kasih Mas Hanta Yuda, sangat tajam sekali analisisnya dan ini menjadi salah satu masukan yang sering kami dengarkan juga nih beliau di berbagai talk show ya, menjadi pertimbangan kami dalam menentukan langkah ke depan terkait dengan Pilpres ini. Jadi begini Pak, kita bicara mengenai kriteria, ada integritas, kapabilitas, elektabilitas, kemudian kita bicara juga mengenai chemistry satu sama lain antara capres dan cawapres maupun terakhir semangat mengusung perubahan dan perbaikan. Nah, pada saat kita membedah kriteria ini pun, ayo kita bedah sama-sama. Kami itu sangat terbuka. Memang bicara mengenai nama Anies AHY ini tidak pernah muncul dari Demokrat, Mbak. Anies AHY ini muncul dari grassroots, dari masyarakat, dari berbagai pihak yang bahkan muncul sebelum kami berniat berkoalisi dengan Nasdem dan PKS di tahun ini. Ini sudah muncul dari 1 tahun lebih, Mbak. Dari Oke. pertengahan tahun lalu terus bergulir dan ternyata makin ke sini kami cermati kok anginnya semakin kenceng ya gitu. Dan ya terbukti contohnya Mbak gitu. Kemarin baru dapat info sore ya. Info sore bahwa pagi Mas Anies akan datang dan berkunjung. Itu teman-teman dari berbagai daerah yang bisa hadir gitu tadi. Ya, Oke. dan kami juga kaget loh kan. Tapi gini, Dan Mas Mas Anies sendiri Zaki, juga singkat kaget. Nah, ini saja, kan contoh nih demi Mbak. Maksudnya kepentingan koalisi, ini kan demi kepentingan koalisi, apakah Demokrat siap untuk mengurangi atau mengorbankan kepentingan pribadi terlebih dahulu, kepentingan sebagai misalnya AHY yang harus menjadi cawapres, apakah itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu demi kepentingan koalisi terbentuk? tentunya Mbak, kita bicara koalisi adalah kesepakatan bertiga, bukan kesepakatan pribadi atau sendiri gitu. Nah, di sini ya kita sama-sama berdas saja, bicara elektabilitas. Mas AHY misalnya, di deretan Capres masuk peringkat 4 dan 6, sampai 6. Di deretan Cawapres selalu peringkat 1, 2, paling mentok di bawah 3, dan tinggi sekali gitu. Dan kemudian pada saat kita bicara lagi mengenai survei, Mas Hanta Yunda tentu Oke. lebih memahami dan lebih tahu datanya. Pada saat digabungkan, Anies AHY ini punya kekuatan yang bukan sekedar menambahkan
Anies berapa persen surveinya, AHY berapa surveinya, tetapi ini malah bisa memberikan efek jauh lebih besar dari itu. Nah ini Baik, kan Mas tentu Zaki. menjadi suatu pertimbangan yang objektif juga yang mesti kita kedepankan sama-sama. Tetapi jika Oke, ternyata dalam perjalanan kita lihat sama-sama gitu. Lalu kita soal lihat sama-sama perubahan-perbaikan, ya kita akan bicara seperti mengenai apa. perubahan, Mbak. Berapa banyak sosok yang Perkembangannya kita anggap masih dinamis representasi sekali. perubahan nih. Kita akan Iya, lihat dan bersama kita ikuti. bagaimana. Oke, Mas Jadi Zaki, ini sayang sekali kesepakatan waktunya bersama. sudah habis. Iya. Kita akan lihat sejauh mana nanti perkembangan dinamis antar koalisi ini, apakah akan segera terbentuk atau tidak. Terima kasih Mas Herzaki dan juga Mas Hanta Yuda telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Selanjutnya pemirsa, kita akan berbicara sejauh mana fakta yang telah dikantongi tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Sesaat lagi.